Hai guys, balik lagi dengan Gita di Flash Gadget Channel. Jadi aku kali ini pengen ngomongin Xiaomi Mi 11 Lite. Jadi buat teman-teman cewek yang biasanya tuh milih handphone berdasarkan warna sama desain, mungkin agak ragu ya sama Xiaomi. Soalnya handphone Xiaomi itu beberapa dan kebanyakan juga lebih penampilannya itu sporty sama maskulin. Nah, tapi kali ini Xiaomi itu bisa fashionable. Buktinya aja di Xiaomi Mi 11 Lite ini dia tuh punya 3 pilihan warna yang fashionable banget, beda banget dari seri-seri yang ada sebelumnya. Kayak contohnya aja ini yang warna peach pink, warnanya tuh unik banget, warna-warna Korea gitu. Jadi kombinasi antara peach dan pink ini kayaknya brand lain belum ada yang punya ya. Terus kalau dilihat dari layarnya yang lebar ini, sekilas aja kita tuh bakal mikir ya, wah ini tuh handphonenya bakal berat nih kalau misalkan dikantongin di saku celana. Tapi nyatanya Mi 11 Lite ini jadi handphone teringan dan juga tertipis di tahun 2021. Oke guys, jadi tonton video ini sampai habis. Jadi aku mau share ke kalian nih, selain punya body yang tipis, ringan, stylish, dan juga warna yang cantik banget, kira-kira gimana nih kalau misalkan dijadiin daily driver. Yang jelas aku seneng banget pas paket Mi 11 Lite ini sampai. Oke deh, langsung aja aku unboxing. Di dalam kotaknya ini ada kartu ucapan dari Alfinse. Terus dapat juga SIM tray ejector, dapat buku panduan, dapat case bening supaya back cover cantiknya ini nggak lecet, dan dapat headphone adapter. Karena Mi 11 Lite ini nggak dilengkapi jack audio 3,5 mm. Maklum aja ya, karena bodi ponselnya ini tuh tipis banget. Nah, ada juga handphone yang masih tersegel, lalu yang di paling bawah ini adalah charger 33 watt dan ada juga USB Type-C-nya. Good job buat Xiaomi, Mi 11 Lite Peach Pink ini berhasil banget buat nampilin kesan yang fresh dan fun. Di satu sisi juga nampilin kesan sporty yang anak muda banget. Semakin stylish karena pantulan cahaya ini bikin back covernya ini kelihatan kayak mutiara atau pearl. Halus juga pas digenggam. Ini semua juga berkat case-nya yang dibalut kaca anti glare dan bezelnya ini terbuat dari polikarbonat. Udah bagus banget nih casingnya. Supaya terhindar dari efek debu dan cipratan air, Mi 11 Lite ini juga diproteksi oleh IP53. Lebih ringkas di bawah dan pas genggamannya. Karena Mi 11 Lite ini punya bobot cuma 157 gram dan tipisnya ini 6,8 mm. Pantesan aja ya jadi smartphone teringan di tahun 2021 ini. Tanpa mengurangi estetika, portnya itu lebih dominan memenuhi sisi bawah, di mana ada port charger, grill speaker stereo, dan juga slot dual SIM hybrid. Tapi sayang banget ya, nggak ada memori slotnya. Beralih ke sisi kanan, kamu juga bakal nemuin tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai pembaca sidik jari. Di sisi atas ada juga mikrofon dan juga IR blaster buat remote-nya. Oh ya, buat NFC ini juga udah ditandain khusus sama Xiaomi di belakang. Beli versi Lite nggak ada ruginya. Mi 11 Lite ini dibekali layar AMOLED berukuran 6,5 inci dengan refresh rate up to 90Hz yang bikin scrollingnya ini jadi lancar. Layarnya ini lebih full karena bezelnya ini tipis. Buat main game, browsing, streaming YouTube, nonton Netflix, dan sebagainya, aku ngerasa sih visualnya manjain mata banget dengan luas layarnya yang pas. Warnanya juga real dan vivid. Salah satunya berkat fitur display 1B colors. Mau indoor, outdoor, layar itu nggak silau karena ada 360 ambient light sensor. Fitur ini tuh otomatis bakal nyesuaiin tingkat brightness layar dengan kondisi sekitar kita. Layar ini juga dilengkapi fitur always on display yang bertahan sampai 10 detik. Dan karena nggak ada LED notifikasi, lampu notifikasinya bakal muncul di layar. Mi 11 Lite ini menggunakan Snapdragon 732G. Ya memang sih masih 4G ya, tapi masih bisa dipakai 2-3 tahun ke depan kok, sambil nunggu progres 5G ini merata di seluruh Indonesia. Nah, skor Antutunya ini 340.000 yang udah lebih dari cukup untuk penggunaan harian. Aku yang hobi main PUBG di kala bosan bisa dapat grafik smooth ultra sampai SD high. Gironya pun lancar, ditambah kalau mainnya lama karena keasikan, tangan tuh jadi nggak cepet pegel karena ringan dan handlingnya tuh pas. Soal panas, suhunya itu mentok di 37-39 derajat saat main PUBG. Masih standar banget ya, apalagi handphonenya tipis. Untuk minimalisir panas, Mi 11 Lite ini udah dilengkapi teknologi liquid cool. Untuk Genshin Impact, pasti sekarang yang nggak main Genshin Impact ya. Kalau pakai settingan default, masih playable banget. Beda ya kalau di settingan tertinggi atau rata kanan. Masih bisa sih, tapi handphonenya tuh jadi demam di atas 42 derajat. Dan sesekali tuh bisa frame drop. So, buat game berat, aku saranin pakai settingan default aja biar lancar mainnya.
Soal baterai disinilah yang sedikit dikorbankan supaya Mi 11 Lite ini bodinya tipis. Karena baterainya itu cuma berkapasitas 4250 mAh. Dan kalau pemakaiannya intens itu bakal cepet habisnya. Tapi baterainya ini bakal cepet terisi penuh lagi karena kecepatan pengisiannya 33 watt. Mi 11 Lite ini punya kamera depan 16 megapiksel dan kamera belakang dengan setup triple kamera. Lensa utamanya itu 64 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide dan juga 5 megapiksel untuk makro. Nah, untuk kebutuhan harian sih udah cukup banget ya. Pertama, buat hasil kamera depannya. Overall hasil foto selfie auto dan juga bokehnya udah bagus meskipun filter beautify-nya ini dimatiin, tapi agak kurangnya itu pas backlight-nya aja. Untuk recording video kamera depan, aku set di 1080p 60fps. Hasil videonya stabil, detail dan saturasinya pas, bahkan dimensinya itu kerasa banget antara objek dan backgroundnya. Lanjut lagi ke hasil buat kamera belakangnya. Saat mode auto dan juga wide, detailnya itu tercapture dengan sangat baik, dan warnanya itu vibrance. Backlightnya juga masih bisa dihandle. Untuk mode 64 megapikselnya, dynamic range-nya itu luas, dengan detail dan saturasi yang pas. Dan kali ini aku ngerasa mode potretnya bikin hasil fotoku kelihatan dramatis. Kontrasnya itu tajam dan bokehnya itu rapi. Recording video kamera belakang sebenarnya bisa sampai kualitas 4K 30fps, tapi sekarang aku coba di 1080p 60fps aja. Detail dan saturasinya pas, stabil juga karena udah ada ace-nya, tapi noise-nya itu masih kerasa sih walaupun dikit. Overall, aku tuh udah ngerasa cukup banget nih buat kameranya. Ditambah adanya fitur-fitur kamera kayak mode vlog dan juga efek simulasi film yang biasanya cuma ada di flagshipnya Xiaomi. Buat yang ngira kalau versi Lite-nya ini bakal nggak worth it, tapi memang kenyataannya ada beberapa spesifikasi yang dipangkas. Tapi porsinya ini memang udah disesuaikan dengan sangat baik ya menurut aku. Mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan buat milih Mi 11 Lite. Sayang banget nih karena Mi 11 Lite ini nggak punya memory slot, yang bikin kita itu nggak bisa expand memorinya jadi lebih luas lagi. Tapi Mi 11 Lite ini juga udah nyediain beberapa pilihan storage dan RAM yang cukup fair menurut aku dan cukup besar juga. Contohnya aja kayak yang di sebelah aku ini yang versi 8/128GB dan harganya itu 3,8 jutaan. Dan selain itu menurut aku Mi 11 Lite ini punya warna yang nggak dipunya sama seri-seri Xiaomi lainnya, jadinya unik banget nih. Nah terus juga bisa jadi pertimbangan karena SoC-nya ini udah mumpuni banget buat performa harian. Udah pakai layar AMOLED, dual speaker, terus juga udah ada NFC-nya dan masih banyak lainnya lah ya buat jadi pertimbangan. Tapi semuanya itu balik lagi sama kebutuhan dan juga budget kalian. Nah menurut aku dengan budget 3 jutaan aku bakal ngerekomendasiin Mi 11 Lite ini nih buat kamu. Karena sesuai dengan performa dan spesifikasi yang udah aku sebutin barusan. Oke, kalau gitu aku pengen tahu nih pendapat kamu soal Xiaomi Mi 11 Lite ini. Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kalau gitu makasih banget juga yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update. Dan semoga video ini bisa jadi rekomendasi buat kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye!